Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujrika Merasari. Saya dari kelas RKS Reguler Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang blog yang sudah saya upload kemarin, yaitu teknologi terkini prosesor pada brand Intel dan AMD. Sebelum itu, kita bahas dulu tentang pengertian prosesornya. Jadi, prosesor atau mikroprosesor adalah bagian dari perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Nah, jadi prosesor ini menjadi pusat kendalinya atau otak komputer yang didukung oleh komponen lain. Nah, jadi kenapa prosesor itu disebut juga sebagai otak dalam sebuah komputer? Nah, jadi karena prosesor itu mengendalikan seluruh kegiatan pengolahan data komputer dimulai dari membaca data, mengolah data, sampai mengeluarkan informasi data yang telah dibaca dan diolah tadi, yang disebut juga dengan output. Nah, contohnya ini apa? Contohnya itu saat kita mengetik menggunakan tombol keyboard. Nah, jadi pada saat kita mengetik tombol keyboard, data yang tadi kita ketikkan diolah oleh komputer. Kemudian, data tersebut dibaca dan kemudian menghasilkan output berupa tulisan yang baru saja kita ketik tadi yang muncul di layar monitor komputer. Jadi, prosesor itu terletak di bagian samping motherboard. Nah, jadi ini dapat diganti apabila prosesor ini terjadi kerusakan atau untuk meningkatkan kecepatan prosesor itu sendiri. Namun, pemasangan prosesor ini juga harus disesuaikan oleh soketnya tersendiri. Nah, jadi cara memasang prosesor secara umum pada motherboard, yaitu pertama, kita buka dulu pelindung soket pada motherboard. Kemudian, kita buka tuas pengunci pada soket motherboard-nya. Ketiga, kita ambil prosesor dan pegang, jangan menyentuh pin pada prosesor. Nah, perhatikan lekukan prosesor sebelum memasangnya, kemudian cocokkan dengan soket pada motherboard. Tapi pada umumnya, motherboard ini mempunyai dua jenis soket prosesor yang berbeda. Nah, yang pertama model LGA atau Line Grid Array. Soket ini merupakan jenis soket dengan pin konektor yang tersambung pada motherboard. Nah, biasanya ini sering digunakan oleh prosesor Intel. Yang kedua yaitu PGA atau Pin Grid Array. Nah, jadi jenis soket ini tuh dengan pin konektor yang terpasang pada chip prosesor yang umum digunakan oleh prosesor AMD. Prosesor ini juga ada 3 komponen pentingnya. Yang pertama, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit. Jadi, ini tuh melakukan semua perhitungan aritmatika berdasarkan instruksi program. Nah, yang kedua, yaitu CU atau Control Unit. Jadi, ini mengontrol aliran data seperti input dan output. Nah, jadi, data yang telah di-input, kemudian dikontrol sehingga datanya itu terbaca dan menghasilkan output. Itu tugas jadi control unit. Yang ketiga yaitu MU atau memory unit. Ini penyimpanan kecil dengan kecepatan akses yang tinggi. Jadi ini adalah sejarah singkatnya dari prosesor. Jadi sejarah prosesor ini dimulai dengan berkembangnya konsep benda elektronik yang membutuhkan banyak ruang untuk menjalankan semua komponen komputer dalam sistem kerjanya. Komponen komputer ini awalnya dikembangkan ketika Konrad Zuse mulai mengembangkan komputer Z1 pada tahun 1936, dan kemudian pada tahun 1944 di Universitas Harvard Howard Wilkins dan Grace Hopper mengembangkan komputer Mark I dan tidak diproduksi oleh John Presper, Eichel, dan John Wee hingga tahun 1946. Nah, jadi ENIAC 1 komputer sebuah ruangan dengan 20.000 tabung elektron. Kemudian, pada tahun 1958, Zack Kibbe dan Robert Noyce kembali mengusulkan konsep prosesor di Bell's Lab di Amerika Serikat, dan di sana, sirkuit terintegrasi atau chip muncul. Nah, sejak saat itulah dunia komputer mengalami perkembangan yang pesat. Nah, di prosesor ini juga memiliki fungsi utamanya, yaitu yang pertama ada fetch. Fetch ini adalah operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM sistem. Yang kedua yaitu decode. Adalah tempat instruksi diubah yang untuk memahami bagian mana dari CPU yang diperlukan untuk melanjutkan operasi. Ini dilakukan oleh decoder instruksi. Yang ketiga yaitu execute. Adalah tempat operasi dilakukan setiap bagian dari CPU yang diperlukan
diaktifkan untuk menjalankan instruksi. Yang keempat merupakan store. Nah, setelah prosesor menjalankan instruksi dari satu program, maka harus memberikan umpan balik berupa data keluaran. Nah, data keluaran ini kemudian dituliskan ke memori komputer untuk referensi di kemudian hari. Sekarang kita masuk pada prosesor pada brand Intel dan AMD. Yang pertama, Intel. Nah, seperti yang diketahui, prosesor Intel ini sudah tidak asing lagi di telinga, dan prosesor ini juga banyak digunakan oleh orang-orang. Intel ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan Intel yang pertama yaitu tidak mudah panas. Jadi Intel ini menciptakan prosesor dengan teknologi canggih yang dirancang untuk mengatur suhu atau temperatur pada saat laptop dan komputer bekerja. Nah, sehingga prosesor ini tidak mudah panas dan jarang sekali mengalami overheating. Yang kedua, tidak mengeluarkan suara berlebih. Nah, pada umumnya itu mesin prosesor umumnya mengeluarkan desisan saat suara bekerja. Namun, sebenarnya suara ini tuh hal yang wajar, tapi kadang tuh mengganggu kenyamanan pengguna. Secara kode etik, Intel ini memberikan kualitas dan mutu yang baik untuk para penggunanya. Nah, salah satunya prosesor ciptanya tidak berisik saat sedang digunakan. Yang ketiga yaitu unggul merek atau brand. Jika dibandingkan dengan AMD, tentu Intel lebih unggul mengenai merek. Terlebih juga, Intel diproduksi lebih awal ketimbang AMD. Nah, hal ini kemudian membuat Intel sebagai prosesor banyak dipercaya oleh pengguna komputer atau laptop. Namun, kualitas kedua prosesor itu baik Intel atau AMD pastinya menyajikan teknologi yang hampir bisa dikatakan setara, alias sama-sama baik agar bisa memenangkan strategi pasar. Namun, Intel ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, harganya cenderung mahal. Nah, setara dengan kualitas yang telah disajikan tadi, maka tidak heran jika Intel mematok harga yang cukup mahal. Yang kedua, yaitu biaya servis yang mahal. Tidak hanya harganya saja yang mahal, namun servis dari komputer dengan prosesor ini juga cenderung mahal, karena jika prosesor Intel rusak, untuk memperbaikinya, pengguna harus memisahkan antara motherboard dengan prosesor. Yang ketiga yaitu kurang unggul dari segi grafis. Nah, dibandingkan dengan AMD, kualitas grafisnya itu lebih unggul dibandingkan Intel. Nah, AMD juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, AMD ini lebih murah. AMD ini merupakan salah satu prosesor yang menawarkan harga yang tidak begitu mahal. Alasan ini otomatis kemudian melatar belakangi para gamers untuk lebih memilih prosesor ini dibandingkan Intel. Hingga kini pasar dunia masih dikuasai oleh Intel sebagai salah satu prosesor terbaik di dunia. Namun AMD juga tidak cukup buruk dibandingkan dengan Intel. Yang kedua, yaitu dapat mendeteksi malware. AMD dibanding dengan prosesor lainnya, yaitu dapat mendeteksi malware. Nah, mereka menyediakan fitur dengan nama Enhanced Virus Protection atau EVP, tentu untuk membantu pengguna komputer agar tetap terhindar dari pencurian atau kehilangan data yang disebabkan oleh malware dan sejenisnya. Nah, adapun EVP pada AMD ini bekerja dengan memeriksa apakah ada virus yang terdapat di aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, kekurangan AMD yaitu cepat panas. AMD ini kebanyakan belum menggunakan teknologi pendingin heatsink sebagai komponen utamanya. Nah, namun masih menggunakan kipas atau fan untuk membantu mendinginkan sebagai perangkat keras yang sedang bekerja. Nah, hal ini kemudian menyebabkan AMD terasa lebih cepat panas ketimbang Intel. Nah, selain itu AMD juga sering disebut-sebut rentan terhadap overheat. Tadi sudah dijelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing brand. Sekarang, dari brand Intel terdapat bermacam-macam series yang dengan manfaat yang berbeda-beda. Yang pertama, prosesor Intel Core. Nah, jadi dia ini bekerja, bermain, dan berkreasi dengan performa serius, proses integrasi dan dukungan dengan 4K. Nah, di antara semua series
Series Core, Series Xeon, Pentium, Celeron, Atom, Quark, Fusion Processing Unit, ini tuh mempunyai bermacam-macam lagi modelnya dengan kegunaan masing-masing. Dan juga AMD mempunyai berbagai macam seri dari prosesornya. Nah, yang paling utama di sini ini adalah AMD Ryzen. Kalau di Intel lebih terkenal dengan prosesor Intel Core-nya, sedangkan di AMD itu terkenal dengan Ryzen-nya. Jadi, di setiap brand mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan di setiap seri-seri prosesornya terdapat bermacam-macam kegunaan masing-masing di berbagai bidang, baik di sisi gaming, sisi tahan baterai yang tahan lama, dan grafisnya. Jadi, ketika kita ingin memilih brand-brand prosesor, baik itu Intel dan AMD, itu harus disesuaikan dengan kegunaan masing-masing. Jadi, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang prosesor pada brand Intel dan AMD. Apabila terdapat kesalahan pada saat saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.